Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Alfian. Hari ini saya ditemani sama dua orang yang cukup istimewa. Yang pertama Sylvia Hai. dan yang kedua Iqbal. Halo. Nah, berbicara tentang mengambil sebuah nilai dari kejadian yang sudah kita alami, hari ini kita mau bahas tentang Corona, tentang COVID-19 yang sedang menjalar ke banyak tempat ya. Iya, iya. Nah, ini saya akan tanya dari mereka berdua ini semenjak kejadian COVID-19 ini sebuah kegiatan apa yang menjadi berubah dan apa yang kita bisa ambil dari kegiatan itu, nilai-nilai positif apa yang kita bisa ambil dari kegiatan itu. Oke ya, dari Cece, dari Sylvia, saya biasa panggil Cece. Apa yang berubah kegiatanmu ketika ini corona ini melanda negara api? Yang paling terdekat dulu ya. Contohnya kayak salaman gitu aja deh. Yang paling simpel tuh salaman. Jadi kalau ketemu orang tuh udah terbiasa salaman kan. Nah, kayak kalau nggak salaman itu kayak ada yang kurang, maksudnya kayak kurang, kayak nggak sopan, kayak nggak, jadi nggak menghargai gitu loh. Apalagi kalau ketemu sama, kayak misalnya mau pamitan nih, contohnya mau pamit atau apa gitu kan, atau bilang ya terima kasih atau apa kan biasanya halo atau kenalan kayak halo gitu kan. Nah itu tuh Oke. yang paling paling ini sih, yang paling beda gitu. Oke. Harus gini. Sekarang yang dulu-dulu kita bisa gini, Nah sekarang gini, sekarang malah ada gini. yang ada banyak. Halo pakai sikut. Ada apa pakai sikut? Ada. Kayak sikut gimana? Gini Jadi nih. gini, Nah Ya gitu. sama aja itu ada yang nyentuh gini, juga. ada yang gini. Nah gitu lah pokoknya. Pokoknya ini nggak boleh nempel gitu yang tangan. Apa yang ini nih nggak boleh gini. Oke ya. Itu dari sisi Sylvia, kalau corona ini ada kegiatan yang paling kelihatan itu gara-gara itu tadi apa? Berjabat tangan jadi berubah. Kalau kamu Bal, apa yang membuat kegiatanmu berbeda ketika ada virus corona ini? Kalau dari saya sih gini, saya kan masih ini ya. Saya ngambil contoh seperti ini, sekarang kan saya ngajar juga toh. Nah, Nah, saya entar dulu, kamu Iya. ngajar di mana? Ngajar di mana? Ngajar, maksudnya ngajar SD, SMP, ngajar di SMA. SD, Oke. ngajar di SD. Guru Nah, SD. di situ ada perubahan, dimana dalam proses mengajar itu awalnya bisa ketemu sama anak-anak mengajar melalui tatap muka, tapi sekarang perubahannya itu cuma yang sekarang guru-guru itu cuma buat untuk soal doang terus dikirim ke anak-anak, cuma gitu-gitu aja, tapi yang kadang bikin pusing juga sih dalam membuat tugas anak-anak itu untuk buat bahan ajarnya mereka, terus buat tugas-tugasnya itu yang bikin pusing, terus malam-malam tuh harus buat. Misalnya kan itu kan biasa karena kan udah ada buku paket toh, jadi nggak terlalu dipusingkan untuk buat bahan ajar. Nah sekarang mana ada, dia terpaksa ya harus ini, Lebih kreatif ya. ya harus lebih kreatif, karena kan apalagi kalau kami di situ di sekolah itu, di sekolah kami itu yang sekarang yang harus dibuat itu cuma agama doang, Agama. agama. Kenapa cuma Nah, agama doang? karena kan yang muslim itu lagi proses yang namanya apa namanya, puasa. Puasa. Jadi yang ditekankan di situ mengenai akhlak, pertumbuhan imannya, dan contoh-contoh apa yang mereka dapat dari pelajaran tersebut. Oh, jadi ini ceritanya kamu mau didik karakternya anak-anak di Nah, posisi lagi Ramadan ini juga ya? iya, Oke. Jadi dia yang semula jadi guru itu tatap muka, ada buku paket, sekarang nggak ada buku paket, suruh ngasih-ngasih tugas. Ya, banyaklah kegiatan. Ada sih kayak misalnya yang biasa suka kayak semenjak corona jadi kayak susah buat beli jajan, buat yang suka nyemil kayak gitu tuh mau keluar bingung cari cari makanan susah gitu kan. GoFood juga beratnya ya lumayan mahal ya karena semenjak corona ini, jadi kayak aduh kayak terbatas gitu loh, kayak orang-orang yang diasingkan. ya betul. Kalau misalnya juga, kalaupun biasanya kalau keluar Hmm. boleh keluar aja asalkan izin gitu loh. Ah. Tapi sekarang keluarnya itu dibatasi gitu. Oh ya, ada juga pengalaman, saya punya teman itu
dia sudah punya istri, sudah punya anak. Jadi setiap kali dia keluar, dia selalu pulangnya itu bajunya semua dia lepas, dia masukkan dalam bak cucian, habis itu dia mandi. Yo, Habis mandi baru bisa masuk rumah. kasihan ya. Kasihan. Karena saya mikir kalau dia keluarnya 2 kali sih masih tidak apa-apa, sehari 2 kali. Kalau Sehari bisa keluarnya 4 sehari kali. 4 kali, kinclong dia nanti ya. Wah, ini susah ini. Kalau saya pribadi selama corona ini yang kemarin sudah saya jelaskan juga di vlog sebelumnya, di vlog ini ada satu kejadian sebenarnya harusnya sama Keisha, karena ya saya bocorin sedikit lah. Semenjak kejadian corona ini, semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan sama pemerintah, entah itu ngurus pajak atau mungkin ya maksudnya pajak perusahaan atau mungkin pajak kendaraan, itu sekarang lebih cepat, benar-benar cepat. Nggak usah antri terlalu lama, itu datang paling sekitar setengah jam, nggak sampai sejam, pokoknya itu pasti selesai. Itu kejadian pribadi, nanti secara apa, secara rincinya nanti biar Kesia yang cerita. Tapi dari mereka berdua ada enggak yang membuat ribet karena corona selain itu tadi? Cuci tangan. Cuci tangan. Jadi biasa kalau kita pulang dari luar gitu ya, habis berpergian, biasa ya udah gitu kan, mau tiduran, misalnya capek mau tiduran tuh nyantai aja, nggak bodo amat lah gitu, nggak pusing-pusing. Sekarang tuh nyampe rumah harus cuci tangan dulu, belum lagi kalau yang di gerbang, di gardu-gardu harus semprot gitu kayak tanaman gitu loh. Nah kalau tiap hari keluar guys, gimana gitu loh. Kayak kan ya, selama corona ini saya punya satu prinsip, yaitu rambut saya nggak akan tak potong. Ini rambut ini sudah panjang mulai dari corona menyerang sampai detik ini. Nanti sampai coronanya selesai baru tak potong, biar saya tahu ini panjangnya seberapa setelah disemprot masuk setiap lingkungan atau masuk setiap apa, perumahan, masuk gerbang, nggak jelas. Jadi kalau kita pikir-pikir, nilai positif apa ini yang kita bisa dapatkan dari corona selama nyerang negara api ini? Lebih kebersihan ya. Oke, benar ya. Kita lebih bisa menjaga kebersihan ya. Terus kayak misalnya di luar-luar tuh biasanya kayak sampah-sampah berserakan, jadi kayak sekarang sudah mulai berkurang karena semua pada di rumah gitu. Terus kalau dari aku ya kayak gitu. Terus sama lagi juga apa namanya, hal yang positif, jadi kayak sering bisa ketemu sama keluarga lebih. Oh, intensitasnya lebih banyak, Iya, quality time-nya gitu. lebih banyak. Terus jadi kreatif lah, pengen bikin ini bikin itu, buat ini buat itu, yang tadinya males-malesan Oh ya. jadi lebih. Karena jujur ketika corona ada itu, Cece lebih suka masak ya, lebih suka masak. Dulu males banget masak, dan saya juga bersyukur kalau main kesini itu jadi gemuk. Ada adegan bikin cimol Oh, petasan. nah ini butuh kita tahu ini. Jadi ceritanya dia masak apa aja tuh jago, tapi kalau untuk masak cireng cimol itu noob. Ceritain sih. Itu jadi kayak sebenarnya karena pengen makan cireng ya, awalnya tuh kan penjual cimol udah nggak ada, penjual cilok juga nggak ada, bakso tusuk juga nggak ada. Jadi kayak pengen banget gitu loh, udah keinginannya tuh udah sampai muncak gitu kan. Terus pengen lah malam itu bikin cireng. Sebenarnya ternyata cirengnya adonannya itu terlalu lembek gitu kan, harusnya agak padat, lembek memang tapi agak padat gitu loh. Nanti nggak jadi kan adonannya, akhirnya aku tambahin lah tepung terigu. Ya ini jangan ditiru ya, karena apa namanya, tidak belajar dari kesalahan. Harusnya membuat cimol, membuat cireng itu nggak boleh adonan komposisi tepung terigunya itu nggak boleh banyak. Akhirnya singkat cerita jadilah itu adonan kan, sudah kalis, udah bagus, airnya udah benar pakai air panas gitu. Nah akhirnya aku buat dengan senang hati, dengan gembira pasti ini jadi gitu kan, karena tepung tapiokanya juga banyak. Cuman aku nggak nyadar kalau tepung terigu yang tadi yang aku tuangkan di awal itu juga sudah ada gitu, udah banyak gitu. Akhirnya mulai penggorengan kan, yang goreng itu ada kan di rumah, namanya Lindong. Nah dia tuh yang goreng. Ada tuh, Lindong ada di vlogku, ada. Kemarin kita habis main
Ya itu ada. Ah. Nah Lindong itu apa namanya yang goreng kan, aku yang apa bulet-buletin. Jadi dia yang goreng, apinya udah kecil gitu kan. Kita udah berdua tuh udah namanya udah apa udah berdoa, "Wah, jangan sampai ini apa namanya meledak gitu kan, meledak gitu. Akhirnya udah nih udah digoreng 1 menit kemudian terjadilah letupan Insiden yang tidak diinginkan. dan ini tuh ledakannya lebih dahsyat dibanding yang pertama kali aku bikin. Jadi 3 kali, jadi aku tuh udah buat 3 kali. Yang pertama sama adikku Kesia itu, terus yang kedua bikin bareng-bareng tapi meledaknya nggak separah. Yang ketiga ini lebih parah, sampai meledaknya tuh kayak petasan kalau sahur itu loh. Nah modelnya kayak gitu. Itu Akhir goreng cimol apa goreng apa? Jadi belum Sampai bapak parah ya. sampai itu suara apa sih? Suara apa sih? itu rencananya cimol goreng Iya, karena meledak akhirnya berubah jadi petasan. petasan, terus masih ada sisa adonan dan akhirnya dibuatlah diimprov jadi Cilok. cilok godok. Cilok godok. Ya cilok. Ya cilok kan direbus. Oh, nah ciloknya direbus. Tapi setelah jadi direbus aman toh, nggak ada ledakan lagi. Setelah dimakan kekak kayak karet. kayak karet. Jadi ini tuh pipi tuh udah kenceng gitu loh. Jadi kalau mau ngencangin pipi bisa lah itu pakai adonan itu jadi Ah. punya. Yang paling lucu lagi waktu meledak, waktu mau goreng kan nggak mungkin kita diemin, kan nanti tambah juga ada ledakan yang lebih kenceng lagi kan, dan bahaya juga kan. Akhirnya aku si Lindong itu berinisiatif pakai helm pakai helm celana Masa training pakai helm? celana Pakai jaket. pakai jaketnya yang buat ya kalau bapak-bapak yang pakai motor itu loh. Nah, itu Oh, kan ya tahu kan yang dari parasut, bahannya dari parasut apa ya kayak itu. oh. Nah dia udah masuk nih udah bawa helm ke rumah. Nah terus mama itu bilang, "Loh kamu ngapain bawa helm itu pak, bentar pak di belakang," katanya gitu kan. Udah sampai itu akhirnya dia pasang helm itu pun dia masih takut karena nah terus yang terakhir sebelum itu jadi cilok, aku pikir kan udah tenang ya, orang apinya udah dimatiin, kompornya udah dimatiin kan. Ternyata ledakannya yang terakhir itu lebih kenceng. Akibatnya tutup yang di panci itu Oh, lompat dari wajannya, dan itu lompatnya tuh sampai di tempat kita, untungnya nggak kena kita gitu loh. Dan itu sih yang paling aduh ya ampun, aku akhirnya udah deh nggak mau bikin kayak gitu. jadi virus corona ini ada, jadi lebih bersih, jadi suka kumpul sama keluarga, lebih suka masak walaupun eksperimennya gagal. Terus buat kamu apa, Bal? Corona datang ini apa nilai positif yang kita bisa ambil? Oh ada ini apa namanya, soal makanan nih. Ya. Soal makanan, selama corona ini nafsu makan itu Oh, boleh. naik gitu loh. Walaupun nafsu makannya naik tapi ya mungkin badan seperti ini terus. Oh, tapi aku enggak ini. Lama aku maju ke depan ini. Tapi itu Aku yang maju ke bagus. depan ya perutnya. Selama corona ini nafsu makan itu naik. Bagus, makan banyak juga sih. Oke. Karena bingung mau ngapain gitu. Iya. Selain Jadi makan, ya makan tidur bikin makan kue, tidur. terus Gitu. habis makan kenyang, pengennya bubuk rebahan gitu kan. Ya gitu-gitulah. Oke. Jadi teman-teman semuanya ingat ya, dalam sebuah kejadian itu pasti ada nilai positifnya. Nah, Oh. dari yang kita sampaikan tadi adalah dari virus corona yang sudah menyerang negara api ini, nilai positifnya yaitu kebersihan, quality time sama keluarga, makan lebih banyak, jadi nutrisi lebih tercukupi ya, Bal ya. Iya. Terus suka masak, dan juga saya pribadi sih semua kegiatannya berhubungan dengan pemerintahan lebih cepat penanganannya. Oke, itu saja dari kita bertiga. Saya Alfian. Saya Sylvia. Saya Iqbal. Bye bye. See you.